Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk IHSG sebelum libur Lebaran kemarin, hari Kamis tanggal 27 Maret 2025. Jadi setelah libur kemarin, setelah tanggal 28, 29 menjelang hari Lebaran kemarin, ada beberapa orang yang nanya, Pak, ini apakah ada after market close-nya? Saya bilang, Pak, sabar dulu Pak, ini kan kita liburan Lebaran. Oh iya Pak, saya tunggu, saya tidak liburan. Saya lihat, memang juga banyak juga yang nggak liburan ya. Karena saya lihat yang mengakses robot cukup ramai juga, padahal kemarin juga lagi Lebaran Idul Fitri juga banyak juga. Berarti mungkin banyak juga yang mengisi waktu kosong dengan menganalisa. Bagus juga pikir saya. Oke, jadi memang ada yang bertanya, kan analisa bulanannya seperti apa Pak? Saya ingin menunggu, kata Pak Roy, candle bulanannya akan mengkonfirmasi. Oke, baiklah. Jadi kebetulan akhir kemarin tuh, akhir bulan, tanggal 27 tuh, tanggal 28 kan sudah libur ya. Jadi memang ini masalah kita di pasar saham Indonesia banyak liburnya. Saya sendiri liburan ini mulai utak-atik pasar saham Amerika. Saya mulai masuk, saya mulai entry, toolnya sudah dibuat. Jadi memang saya tidak kebetulan ada di Jakarta, tidak liburan. Lebarannya Jakarta aja, tempat istri, keluarga istri. Keluarga saya ada di Tanjung Pinang, Riau. Eh, sudah kemarin akhir tahun mengunjungi orang tua, adik-adik ke sana. Sekarang gantian saya di Jakarta. Jadi memang banyak waktu kosong dan trading saya mulai belajar untuk mengevaluasi pasar saham Amerika. Karena pasar saham Indonesia ini banyak liburnya. Oke, jadi waktu ini kosong, sudah silaturahmi juga kan saya tidak banyak-banyak juga lah, sudah dari Jakarta, sudah selesai, ada waktu kosong ini coba saya buat analisa aftermarket close. Mungkin banyak yang memerlukan second opinion ya. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Eh, Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1446 Hijriah. Semoga ya dengan Lebaran Idul Fitri ini kita diberikan keberkahan ya Bapak Ibu, trading ke depan lebih baik. Selama ini kita bertahan dengan market seperti ini, mudah-mudahan ke depan rezekinya banyak ya untuk kita semua. Oke, jadi memang kita liburnya banyak ini Bapak Ibu. Jadi permasalahan di pasar saham Indonesia ini banyak hari liburnya. Bulan bulan Maret ya, bulan April ini ada 16. Oke. Kemarin juga ada yang bertanya, Pak Roy, jadwal workshopnya kapan? Nah, ini juga saya sedang sudah dapat sih jadwalnya. Nanti di bagian akhir nanti saya sampaikan jadwalnya. Memang banyak waktu libur panjang itu. Jadi kalau libur panjang memang ya saya juga berlibur bersama keluarga lah. Jadi kita atur waktunya. Memang round 2 ini kita workshopnya nggak tiap ini. Kita tidak rame-rame juga. Workshopnya juga harus cari waktu supaya jangan mengganggu libur keluarga. Nah, ini kita liburnya ya. Tanggal 28 tuh libur nyepi. Jadi tidak ada market. Jadi terakhir itu tanggal 27. Terus libur 16 hari. Ini kalau dari volume price analysis tunggu tentu hilang 1 minggu ya Bapak Ibu, hilang 1 candle, mungkin 2 candle malah. Nah, jadi selama libur ini saya memang utak-atik pasar saham Amerika, mulai entry ya, mulai menganalisa. Nanti coba saya sharing lah. Siapa tahu Bapak dan Ibu juga berminat berbagi diversifikasi sahamnya untuk kita sama-sama trading di pasar saham Amerika. Di toolbotnya udah saya tambahan saham-saham Amerika, terus speedometernya sudah ada. Nah, ntar lagi rotasi sahamnya juga sudah ada. Nanti saya umumkan. Oke, itu ya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Berhati-hati yang mudik, semoga berkah ya. Yang nggak mudik, mari kita lihat-lihat saham. Oke, nah market kemarin untuk refreshing Bapak dan Ibu, kita ditutup positif. Jadi memang saya kerjanya buy on weakness, Bapak Ibu. Sekarang sudah hampir lebih 60% saya akumulasi ya, tinggal sedikit saja. 5% saya alokasikan ke pasar saham Amerika diversifikasi. Nah, ini sudah masuk dia. Jadi kemarin tuh saya dapat buy on weakness banyak. Nanti kita akan lihat, semoga Bapak Ibu yang ikut buy on weakness, terutama saham-saham yang sudah ekstrim seperti BBRI, BBCA, BRIS, perbankan saya agak lebih porsinya saat ini karena jarang-jarang BBCA harganya ekstrim, lalu beberapa saham lainnya juga ya. Kita lihat kemarin penutupannya 0,59. Nah, catatan bagusnya adalah asingnya net buy lagi. Jadi sudah ada yang bertanya,
di grup alumni. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ikut workshop itu ada masuk grup alumninya. Pak Roy, apakah ini indikasi asingnya? Ya kita lihat nanti ya Bapak Ibu. Karena sudah 3 hari berturut-turut asingnya masuk. Mudah-mudahan dia bottoming. Karena dari volume price analysis dia bottoming, ya. Oke, kalau lihat pasar saham Amerika juga bergejolak juga ya. Jadi saya untungnya kalau saya masuk pasar Amerika, jadi saya merasakan suasana batin. Jadi biasanya pasar saham Indonesia ini sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi di Amerika. Oke. Nah, pendorongnya adalah finansial. Alhamdulillah, karena finansial pendorongnya saya agak banyak sekali ini porsinya masuk ke perbankan. Karena opportunity saja, ya kadang-kadang karena kesempatan ada ya saya atur-atur bagaimana supaya risk saya terbagi lah. Ada properti, lalu kita lihat net foreign buy-nya, kemarin topnya ya tanggal 27, BBRI, alhamdulillah saya buy out investor BBRI, Bank Mandiri. Bank Mandiri ini katanya beritanya jelek, di downgrade oleh siapa? JP Morgan atau siapa ya? Lalu net sell-nya tidak terlihat di perbankan, kecil saja. Jadi net buy-nya memang BBRI, saya terus akumulasi BBRI. Alhamdulillah ya. Ada masuk sedikit BBCA, tapi tidak banyak. BRIS ada masuk karena sudah ekstrim. Oke, ini dia. Hanya ada SMA, Tekim, dan MAPI. Nanti kita akan pilih satu karena ini libur, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mungkin saham tidak berminat dengan saham-saham ini atau mungkin nanti berminat ada yang terima masuk. Saya akan sharing bagaimana caranya ya, Bapak Ibu. Kita melihat risknya, kita melihat Wyckoff-nya. Jadi analisa yang kita gunakan adalah volume, price, analisis. Di pasar saham Amerika juga saya basicnya ini ya, Bapak. Saya analisa Wyckoff-nya, volume, price, analisis. Nanti mungkin ada adjustment sedikit lah ya, karena masih adaptasi apa yang cocok. Nanti banyak eksperimen. Nanti di workshop juga akan saya sharing juga lah pengalaman saya trading di pasar saham Amerika, walaupun baru-baru juga. Dulu saya sudah coba pasar saham Amerika itu, cuman karena kan brokernya yang terpercaya seperti IB Broker ya, Interactive Broker itu kirim duitnya susah ya. Nah sekarang ada juga pasar saham Indonesia, broker yang sudah terregulasi Indonesia, jadi transfer duitnya gampang. Oke. Nah, alat ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot, DL1 bot. Bapak Ibu bisa akses nanti Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video supaya jangan salah. Atau Bapak Ibu bisa scan QR ini. Jadi backgroundnya di belakangnya adalah machine learning. Karena dia masih learning, maka kita harus analisa ya. Nah, Bapak Ibu juga jangan lupa join Telegram channelnya. Ini ada berbagai macam analisa, informasi, insight. Untuk umum nih Bapak Ibu silakan join. Link Telegram channelnya ada di deskripsi video. Terus ada yang bertanya, Pak, kalau channel kan nggak bisa diskusi. Ada diskusinya. Bapak Ibu bisa join diskusinya di sana. Sekarang channel Telegram channel, komentarnya juga bisa untuk diskusi, di reply. Websitenya, sosial medianya silakan di follow. Insya Allah akan saya. Baik, sosial medianya Bapak Ibu silakan di follow. Insya Allah nanti akan saya fallback. Saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi ya. Saya sharing pengalaman saya. 19 tahun di pasar saham Indonesia. Mungkin akan mulai di pasar saham Amerika. Ya, jadi dulu saya juga trading forex ya. Tapi agak susah karena marginnya. Sekarang di pasar saham Amerika lebih mudah. Nanti saya akan juga sharing buat khusus untuk pasar saham Amerika. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya akan sharing bagaimana caranya ya. Kita akan mengoptimalkan tool yang ada. Bapak Ibu nanti sambil saya melakukan perintahnya, Bapak Ibu lakukan juga karena filosofinya itu seperti kayak orang belajar berenang. Bapak Ibu tidak akan bisa belajar berenang kalau cuma nonton di YouTube-nya, harus dipraktekkan. Supaya mudah-mudahan Bapak Ibu berminat untuk belajar volume price analysis, terutama sebelumnya juga belajar tentang trading as a business ya. Namun begitu Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100% ya, karena mungkin pengalaman kita berbeda, jam terbang kita berbeda, capital kita berbeda, jadikan saja sebagai second opinion. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga ya, Wyckoff juga berminat juga ya belajar Wyckoff. Nah, Bapak Ibu nanti wajib yang punya namanya first opinion. Dari mana dapatnya? Practice make perfect. Bapak Ibu ikutin saja. Kalau saya ketikkan perintah, Bapak Ibu ketikkan perintah, nanti dengarkan analisanya,
Hanya begitu menurut saya caranya bisa dilakukan untuk belajar ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa combine dengan pengalaman Bapak Ibu yang lainnya hingga mudahlah membaca market. Jadi disclaimer on ya, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Saran saya kalau Bapak Ibu trading wajib punya trading plan ya dan money management. Dari ini dijelaskan nanti di dalam trading as a business. Oke, informasi ini dia yang di beberapa orang bertanya kapan informasi workshop ke depannya. Sebelumnya karena banyak libur, jadi kita akan mulai tanggal bulan Mei. Nah, ini kita ada 2, Bapak Ibu, workshopnya tentang trading as a business. Ini levelnya beginner, basic to intermediate ya. Jadi kita akan belajar bagaimana trading as a business. Jadi dulu tuh saya bersama teman-teman saya di sekolah bisnis SBM ITB. Kan kita setiap hari belajar bisnis ya, bikin bisnis canvas, money management dan segalanya. Nah, kebetulan saya punya pengalaman di pasar saham, lalu bersama teman-teman saya di kelas kita bikin workshop lah ya. Jadi menggabungkan pengalaman banyak, namanya trading as a business. Dari berdasarkan pengalaman saya juga di pasar saham. Nah, sekarang alhamdulillah untuk berikutnya angkatan 34. Jadi sudah lumayan juga nih yang ikut ya Bapak Ibu. Dan saya rasa sampai sekarang insight-nya bagus juga. Mereka akhirnya paham, oh trading itu seperti ini supaya kita jadi bisnis. Supaya jangan gambling ya. Jadi hanya pilihan kita hanya satu, bahwa trading ini sebagai bisnis. Ya tidak harus ikut sekolah bisnis lah gitu. Nah, untuk level advance-nya bagi yang berminat untuk volume price analysis ya bisa ikut angkatan ke-16 Bapak Ibu nanti kita bulan Juni. Cuman, kalau Bapak Ibu ingin mengikuti volume price analysis, jadi satu paket harus ikut dulu trading as a business. Karena hampir 30-40% ilmunya itu harus udah dapat dulu yang diajarkan di level ini ya. Baru kita pindah. Karena nanti kita tidak belajar lagi tentang risk management dan sebagainya di volume price analysis. Ini level advance, kita akan belajar wake off ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu kalau yang berminat nanti saya di video ini akan saya lampirkan alamat Telegramnya. Jadi sini untuk registrasinya atau pertanyaannya belum dibuka sih, nanti kalau sudah selesai liburan lah dibuka. Saya kebetulan sudah confirm dapat ruangan untuk tanggal 17 sampai 24 Mei, lalu 14 sampai 21 Juni. Karena memang agak banyak libur dan harus booking jauh-jauh hari ya Bapak Ibu. Dan satu kelas ini tidak banyak, 6 ya, 6 kita jalan, biasanya 6 itu efektif. Jadi semi private ya. Jadi tidak sampai 100 orang, tidak sampai 50 orang. Ini 6 orang. Jadi kalau sedikit itu pertanyaan itu bisa sebanyak-banyaknya. Jadi diskusinya bisa puas lah ya. Dan tidak ada online. Semuanya offline ya, itu yang penting. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu akses Telegram botnya dari link yang ada di deskripsi video ya. Hati-hati karena ada penipuan ya. Kalau Bapak Ibu cek Telegram botnya, di sini ada tulisan botnya dan tidak ada WhatsApp ya, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia. Lalu juga nanti ya di sini ya Bapak Ibu bisa cek apa saja perintah yang ada, nanti kita akan lakukan. Lalu Bapak Ibu juga bisa cek tutorialnya. Ya, cek tutorialnya untuk mempelajari, misalnya Bapak Ibu pengen tahu apa sih alert bot itu maksudnya, kenapa dia keluar. Dari sini algoritma yang sudah ada. Namanya deep learning ya. Saya sudah 2019 lah ya, Bapak Ibu sudah lumayan ini. Lalu yang berminat juga untuk belajar volume price analysis bisa cek di sini. Nanti apa itu volume price, speedometer yang kita sering pakai. Oke, mari kita ini ya Bapak Ibu mulai analisa saja. Untuk pertama kali di after market close tentu kita cek dulu alertnya. Langkah pertama kita akan lihat dulu alertnya apa, screeningnya apa ya. Nah ini Bapak Ibu kebetulan tidak ada weekly stock analysis. Bapak Ibu bisa analisa, nanti kalau ada waktu saya juga akan bikin analisa khusus BBCA, BBE inilah. Kita lihat-lihat mana yang bagus. Khusus saja biar waktunya juga singkat. Sekarang kita cek rekomnya ya. Kita screening dulu rekom. Rekomnya untuk penutupan tanggal 27 PTPP weakness ya Bapak Ibu. Ini hati-hati, SMIL ini bullish sign.
Lalu ada Cimorai, NSP, dua ini bagus Bapak Ibu. Lalu kita lihat pattern candle dari buku Steve Nissen. Ini buku saya belajar Japanese Candlestick. Kita ada Aman, Arto, Auto, Breeze, Bearish, BTPS. BTPS masih buy on weakness terus. MTech, nanti saya coba bikin kalau ada waktu, bikin analisa BTPS ya. Mudah-mudahan banyak yang ikut juga. Lalu energi, Pani, ini Rocket Jet bagus-bagus nih Bapak Ibu, TKIM, Cimori, Cimori dia keluar terus nih, menarik ya. Lalu Bevin, ini yang alert tidak muncul ya. Bagus, hati-hati. Ini Bank Mandiri sama NSP ya. Mau dividen-dividen ini nanti bisa kita lihat volatilitasnya cukup tinggi. Volume juga mungkin meningkat ya, orang mengejar dividen. Mungkin ada yang THR-nya ada sisa, mau masukin bank perbankan juga cocok mungkin. Lalu setelah itu kita cek rekomnya, kita cek juga SCR Fibum, apakah ada saham ledakan volume? Nah, ya. Harta dan Kin, wow Harta ya. Dia bukan Kompas 100, jadi kalau saham ledakan volume ini, kalau dia meledak volumenya pasti ada sesuatu. Ya, terutama kalau Bapak Ibu berminat belajar volume price analysis. Kan volume price analysis, kalau volumenya meledak pasti ada sesuatu, cuman harus dianalisa. Kin, saya nggak tahu nih saham Kinnya apa, nanti kalau ada waktu kita bikin analisa harta dan Kinnya. Lalu kita cek dengan SCR ekstrim ya. Nah, kita lihat apakah saham-saham ekstrimnya masih ada di daily. Oh, udah berkurang ya Bapak Ibu. Jadi saham-saham yang ekstrim fear sudah tidak ada, kemarin banyak ya. Ada Rose, semuanya banyak sekali. Cocok untuk buy on weakness. Sekarang mudah-mudahan sudah punya ya Bapak Ibu. Nanti kita analisa detail. Kita lihat weekly-nya. SCR W Extreme. Nah, kita lihat juga weekly-nya. Apakah saham weekly Extreme sudah berkurang? Oh, sudah berkurang ya? Weekly-nya berkurang nih Bapak Ibu. Wah, ini bagus ya. Mudah-mudahan hari baik, bulan Lebaran, Bapak Ibu. Tetap kemarin ikut analisa yang saya berikan bahwa kita buy on weakness. Mudah-mudahan dapat Bapak Ibu ya. Jadi contohnya di sini kemarin. Kalau Bapak Ibu lihat ya, kita coba cek. Mana ya? Jadi, nah ini, nih ya, Extreme Fear. Nih BBCA, Extreme Fear gitu kan banyak ya. Jadi, Bapak Ibu bisa ikutin lah. Kita lihat dengan SCR saham-saham yang berada di panic dari rotasi saham. Sampai cek, banyak yang panik ya. Jadi lihatlah mungkin habis panik terbitlah hope, bear breeze panik. Ini rotasi saham relatif terhadap komposit. Bedanya dengan di speedometer ya berbeda karena algoritmanya berbeda. Sekarang kita lihat SCR Hope. Nah, apakah banyak yang sudah pindah ke Hope? BBRI, alhamdulillah BBRI sudah di Hope, BSD, Goto juga di Hope, Telkom, Unilever nih Bapak Ibu, dia sudah di Hope. Kita lihat dengan SCR Top FF, foreign flow ya. Tadi kita singgung sedikit. Asingnya banyak beli Bank BBRI dan Bank Mandiri 100 miliar, lainnya tidak terlalu signifikan netnya ya. Sekarang kita lihat SCR top kaki. Jadi lihat foreign flow itu harus digabung dengan melihat hajar kanan hajar kiri, karena hajar kanan hajar kiri ini menunjukkan dia fear and greed-nya, greedy atau fear-nya. Kalau hajar kanan tentu orang-orang greedy ya, dia agresif. Nah, kalau kita lihat di sini hajar kanannya BBNI tidak banyak ya. Oh, hajar kiri nih. Berarti kemarin ini netnya banyak lokal dan asingnya secara net seluruhnya orang hajar kiri pagi-pagi ya. Termasuk totalnya lah netnya. Orang buang barang, tapi asingnya borong ya. Kayak gitu ya. Jadi BBCA Bank Mandiri kemarin itu mungkin kita lihat pembukaan pagi-pagi itu banyak diguyur ya. Oke. Sekarang kita apa lagi? SCR UVAL. Ini kalau yang lihat saham-saham under value ya, kalau percaya nih Bapak Ibu. Saham-saham under value ya. Ya, ini dia. Ada Pak, cek. Apa lagi? SCR top bukan. Pback. Apa saham-saham pullback ada nggak? Tidak ada ya, Bapak Ibu. Oke. Itu dia langkah pertama. Kita lakukan screening. Sekarang kita akan mulai pembahasan komposit. Kita mulai dengan Speedo Composite untuk daily.
Ya, ini dia update terakhir ya. Grid artinya demand lebih besar daripada supply. Kita cek dengan W Speedo Composite. Kita lihat weekly-nya lah. Oh, weekly-nya masih fair ya. Oke, jadi daily ini naik terlalu cepat, sementara mingguannya masih nyangkut di fair. Mungkin mingguannya nanti harus naik ke netral atau grid daily-nya nanti turun ke netral supaya dia seimbang. Jadi bergerak terlalu cepat ya di dalam daily. Weekly-nya masih ketinggalan. Mudah-mudahan weekly-nya minggu depan sudah netral. Kalau weekly begini artinya supply-nya lebih besar daripada demand tercatat. Oke, lalu kita lihat dengan star C0. Oke, untuk tanggal 27 ya penutupan, kita Bapak Ibu bisa lihat di sini banyak dengan kenaikan komposit secara relatif ya. Jadi ingat harus ada kalimat relatifnya di sini. Terhadap kenaikan kompositnya 0,5, maka beberapa sektoral seolah-olah melemah ini Bapak Ibu. Ya melemah, basic ada penguatan lah sedikit. Finance ada penguatan, jadi ada penguatan di finance, jadi dia leading ini Bapak Ibu finance. Properti mulai melemah, ini melemah, energi melemah. Kalau infra nih, aduh nggak jelas ya, Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti pakai star C7. Cara ceknya di sini lah, star C7. Nah, gitu kalau nggak jelas, lihat langsung di sini. Oh, menguat ya Bapak Ibu, ini infra menguat, star C7. Oke, sudah. Sekarang kita lihat VPA monthly dulu. Kenapa saya monthly? Akhir bulan, ya walaupun ada banyak libur. Lihat monthly-nya. Nah, ini yang banyak ditanya Bapak Ibu. Aduh, sayang ya. Sayang. Baik, Bapak Ibu, kita lihat analisa. Sinyalnya apa? Test for supply. Kenapa dia test for supply? Volumenya rendah. Jadi kalau kita review lagi untuk candle bulanan, jadi sini ada peristiwa namanya perang dagang satu ya, trade war ya, trade war 1 Donald Trump. Ini ada pandemik COVID ya, ini ada trade war 2. Ya. Nah, di trade war 1 dia tidak berhasil close di bawah lower Donchian. Nah, di pandemic dia berhasil close di bawah lower Donchian setelah kepanikan candle pertama jebol, disusul dengan kepanikan kedua minggu berikutnya lebih panik lagi, candlenya besar. Setelah itu ada rejection di bulan keduanya ya. Setelah jebol, ini saya jebol, berikutnya bulan berikutnya ada rejection. Oke, setelah itu kita lihat 1 2 3 4 ada pullback sekali baru dia naik. Nah, di sini ini jebol candle pertama ya. Lalu candle keduanya agak berbeda nih walaupun sama-sama ada rejection. Sudah ada sinyal pullback. Oke. Pullbacknya apa? Test for supply. Jadi ini adalah sinyal sign of strength. Sudah ada sinyal penguatan. Tapi dia sinyal yang tidak kuat. Artinya apa? Price discount everything, volume validate. Lihat, price-nya bullish ya. Candle-nya hijau ya Bapak Ibu. Apapun faktanya. Baru dia ada rejection. Terus dia masalahnya di volumenya di bawah rata-rata. Tidak apa-apa. Karena itu adalah sinyal volume percentage. Kalau Bapak Ibu berminat untuk belajar ini, nanti Bapak Ibu bisa ikut workshop volume price analysis ya. Pak, saya berada di luar kota, agak susah. Nanti Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Volumenya rendah, tapi lihat di sini. Menariknya. Akumulasi ya Bapak Ibu ya. Jadi dia turun, terjadi akumulasi. Jadi menarik ini. Jadi kemarin yang buy on weakness, kita mudah-mudahan dapat dapat harga diskon dan mudah-mudahan bottomingnya kuat. Dari mana lihat bottomingnya? Kita ketik VBP monthly composite. Nah, kemarin saya yakin untuk sedikit agresif ya, maka lebih dari 60% saya sudah masuk ke sini. Karena ini, Bapak Ibu kita lihat, ini adalah zona demand. Ini adalah demand zone. Maka saya berani. Jadi kalau kita mau buy on weakness, harus lihat
di chart VBP-nya, supply and demand zone-nya. Oke. Kalau naik ke atas kita ada supply di sini ya. Jadi kalaupun naik ke atas saya sendiri tidak akan muluk-muluk. Ini akan jadi supply zone untuk sell sementara ya. Mungkin saya akan jual setengah yang saya beli. Kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat ini naik ke atas, ini adalah markup. Ini kalau kita sebut gambarnya apa? Ini adalah shoulder. Ini adalah head. Kalau dia naik, tidak berhasil tembus, dia turun lagi, maka ini adalah shoulder. Kita tahu dari mana? Ada demand, ada supply. Oke. Jadi ciri-cirinya kalau dia naik ke atas, kita siap-siap ambil profit taking dulu. Yang penting profit dulu lah ya, Bapak Ibu, sebagian. Nanti kita lihat, ini kan supply semua di atasnya. Itu dulu ya. Saya nggak bisa bicara jauh-jauh, itu dulu karena kita pakai chart mandi, valid nih mandi ini. Dan ya mulailah diversifikasi pasar saham Amerika. Nanti kita nggak tahu ya, saya juga nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Cuman kalau lihat polanya, kalau dia ini supply-nya kuat, maka dia akan menjadi head and shoulder. Tapi kalau ini jebol, maka saya mungkin akan 100% cash. Nanti saya buyback di zona ini lagi. Di sini akan saya tunggu di bawah, buyback lagi. Karena ini rejection adalah demand zone. Jelas ya Bapak Ibu untuk plan bulanannya. Kita lihat weekly-nya, VPA, weekly composite. Biasanya nggak kelihatan nih kalau dia main struktur besar. Ini yang kemarin ditanya orang, kemarin monthly-nya, pengen masukannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat lah. Kalau di weekly, kita lihat sinyalnya sama. Weekly-nya test of supply, berarti demand-nya sudah masuk. Demand-nya masuk Bapak Ibu. Ya, jadi kita lihat dia ada test supply. Ya ini sama juga Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya atau nanti ikut aja workshopnya, murah meriah itu. Murah meriah, volume Wyckoff ya. Jadi volumenya VSA-nya sudah warna hijau, climate fall up Bapak Ibu, udah warna hijau artinya demand-nya masuk, cuman mungkin belum kuat karena datangnya terakhir. Kalau nanti bulan April ini dia masuk lagi demand-nya, mantap karena kita dapat harga murah. Nah, ini rejection ya. Oke, cuman memang monthly-nya belum berhasil close masuk ke Donchian monthly. Tadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, dia tidak berhasil masuk close lagi ke atasnya, tapi tidak apa-apalah, kita tunggu, masih ada berapa bulan lagi ke depan. Kita lihat dengan VBP weekly composite. Ya, jadi Bapak Ibu, saya lihat ini ya, ada rejection. Nanti jualnya di mana? Saya nggak tahu, tapi sebesar zona ini adalah supply zone ini. Kalau mau jualan, ya kita cari candle inilah. Nah, di sini nih ada candle, atau di sini maksimum. Jadi mulai dari candle rejection ini kan, ini adalah sell mother candle nih, dua-dua ini. Ini dia naik ke atas, masuk supply-nya ya itu. Jadi kalau dia naik ke sini 7.300, kita mulai jualan sampai 7.500. Karena kalau dia tidak berhasil, dia jual setengah, sisanya let profit run lah. Karena ini juga sell mother candle, ini supply semua nih yang nyangkut ini. Kita kenal dengan uptrust, kalau dia naik mungkin dia menjadi second chance to sell. Kita lihat dengan VPA composite. Nah, Bapak Ibu bisa lihat faktanya IHSG markdown. Ya, jadi kalau belajar dari sini, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high, ini adalah lower low, low terhadap high, ini adalah lower low, low terhadap high, ini adalah lower low, low terhadap high, ini lower low. Oke, fakta mengatakan seperti itu, tidak bisa tidak. Perbedaannya apa? Kita lihat sudah ada rejection. Kita sudah melihat berapa kali VSA-nya adalah climate fall up, artinya demand-nya masuk di saat ini. Nah, sekarang ini ada gap. Jadi, area saya masih berharap supaya dia turun. Untuk time frame daily kecil ini adalah ya, jadi sudah ada. Ini adalah ini low. Ini sudah bentuk high ya, Bapak Ibu. Jadi sini ada sedikit bottoming ya. Sini rejection. Jadi kalaupun nanti ini ada gap ini mudah-mudahan segera ditutup. Kalau enggak dia menjadi kick off. Nah, jadi mulai jaga atas, jaga bawah nih Bapak Ibu ya. Nah, ini gap ini. Dia kalau dia turun ini ada gap. Nah, ini mulai tetap buy on weakness strateginya sampai dia gap, sampai di sini masih ada. Masih ada order saya. Jaga-jaga ya, tapi kalau nanti jebol demand zone-nya monthly sudah exit dulu.
VBP Composite. Ada supply ya di sini. Ini ada supply. Jadi walaupun ini sudah lebih tinggi, tapi belum valid Bapak Ibu. Dia harus close di atas ini. Jadi yang menjadi changing trend itu adalah harus close di atas ini. Kenapa? Ini supply. Pak, ini kan sudah bentuk double ya, tapi belum. Kenapa? Validasinya ini. Ini adalah supply zone saat ini. Oke. Jadi target jual bentuk head and shoulder ini ada supply, ini juga ada supply. Jadi memang ini dulu harus close di atasnya, baru di sinilah sell on strength lah, karena ini banyak yang nyangkut ini 7.500 sampai 7.000. Ini dulu lah kita makan Bapak Ibu, dapat ini profit di atas ini makan dulu. Kalaupun turun ke bawah kita belilah. Jadi nanti kalaupun ada di bawah-bawah ini, kita mudah-mudahan dapat harga diskon, main cepat dulu. Kecuali nanti supply ini sudah close. Ini nih yang jadi acuan kita, perubahan changing trend. Kita lihat dengan Evol karena ada gap, Evol Composite. Ada gap ya. Kalau pakai Evol ini sangat jelas. Ada gap ya ini Bapak Ibu. Ya biasanya di Composite setiap ada gap dia tutup. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau dia turun ke gap ini kita buy on weakness. Kita lihat dengan foreign flow, PIF Composite. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Composite Bapak Ibu. Mau tidak mau, percaya atau tidak percaya bahwa IHSG ini sangat tergantung dengan foreign flow. Lalu Bapak Ibu ada yang kemarin bertanya sama saya, Pak, kemarin kan sudah besar asingnya. Iya, lumayan nih Bapak Ibu. Jadi bahkan dari bulan Oktober belum pernah ada asing yang masuk sebesar ini dalam satu hari. Mungkin ini indikasi awal. Tapi kalau kita lihat ini kan sudah mulai membelok. Di sini sayangnya belum golden cross. Ya, kalau sudah golden cross mungkin itu menjadi indikasi awal. Nanti kalaupun dia turun, kita tunggu buy on weakness di sini sedikit. Di sini baru full ya. Di sini kalau bisa banyak. Saya mungkin akan tambah lagi sekarang 60%, mungkin tambah sini jadi 10% portofolio saya. Oke, sekarang kita cek dengan sudah lah ya, kita langsung saja pembahasan alert sahamnya. SMA kita mulai, saya pilih apa ya, sama aja semua. Saya pilih TKIM aja dulu ya, Bapak Ibu ya. Saya TKIM akan analisa singkat karena saya lihat dia bottoming dan perlu tricky. Nanti SMA dan MAPI akan singkat saja. Nanti Bapak Ibu silahkan. Kalau Bapak Ibu analisa, usahakan selengkap-lengkapnya. Tapi karena ini keterbatasan waktu, saya pilih TKIM untuk analisa lengkap, sisanya analisa singkat. Kita mulai dengan TKIM. Kita cek alert dulu. Langkah pertama adalah cek alertnya, TKIM. Alertnya, jadi dia konsisten Bapak Ibu. Sejak bulan 2 ada tapi dia turun terus ini ya. Kita cek dengan Speedo TKIM. Speedo daily-nya dia sudah berada di zona grid ya, padahal dia kalau kita lihat ini turunnya kuat. Kita cek dengan W Speedo TKIM. Walaupun hari Jumat tidak ada data karena libur, kita cek saja ya Bapak Ibu. Dia masih fair ya Bapak Ibu. Artinya saat ini untuk weekly-nya TKIM supply-nya lebih besar daripada demand. Kita cek dengan Star TKIM. Untuk rotasi TKIM di daily tanggal 27 dia sudah masuk ke zona hope ya. Jadi mungkin dari minggu lalu sudah ada nih, artinya sudah buat topping dia. Menarik ya. Kita lihat dengan weekly-nya W Star TKIM. Sampai saya cek ini benar nggak datanya. Masih tanggal 25 ya. Oh ya. Weekly-nya belum. Oke. Tanggalnya tanggal 25. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita cek dengan habis ini saya cek update lagi ya. Sekarang kita lihat dengan VPA monthly TKIM. Jadi kalau Wyckoff itu kita melihat struktur besar. Jadi volume price analysis. Kebetulan monthly datanya sudah tutup bulan Maret di tanggal 27. Kita lihat monthly-nya. Ini valid harusnya. Maka saya perlu ngecek monthly-nya ya. Oke.
Jadi TKIM ini Bapak Ibu saya rasa sudah selesai siklus wyckoff-nya. Lihat, ini akumulasi, ini marking up, distribusi, redistribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nah, bolanya di situ. Sekarang dia jebol, ya, mirip-mirip jebol di sini. Oke ya, jadi siklusnya begitu-begitu saja sekarang. Kita punya batas bawah. Kalau dia jebol bawah ini, maka dia akan turun ke bawah, selesai satu siklus. Nah, ini kita berharap ada siklus-siklus kecil di monthly, nanti akan kelihatan di weekly. Nah, ini mudah-mudahan segera naik ke atas untuk melanjutkan lagi marking up, distribusi, marking down. Jadi seperti itu. Jadi dia kalau ada distribusi akan tertahan supply zone ya. Ini ada supply zone, dia tertahan mudah-mudahan. Targetnya sampai 8.000 udah cukup lah. Oke, tapi kalau dia melanjutkan ke bawah, keluar dulu karena dimensinya ada di bawah sini ya, jauh. Di mana dimensinya? VBP monthly TKIM. Ya, kenapa tidak bisa tinggi-tinggi ya Bapak Ibu? Belum selesai. Kenapa nggak bisa tinggi-tinggi? Lihat volumenya. Ya, dia turun dengan volume yang mulai kecil-kecil gitu. Nanti akan ada peningkatan volume untuk naik. Cuman dia tidak bisa tinggi. Kalau mau naik tinggi dia harus seperti ini volumenya. Kalau volumenya cuma kecil-kecil, ya sampai 8.000 lah targetnya ya. Itu yang lupa saya jelasin tadi. Kecuali nanti volumenya besar, bahkan dia mungkin sampai 10.000. Oke, sekarang VBP monthly. Nah, targetnya itu 7.000 Pak. 7.000 berapa nih? 7.200 ini Bapak Ibu. Di sini targetnya nih. 7.400. Jadi dia naik ke atas. Ini ada supply sekarang. Untuk lanjut ke bawah lagi mungkin. Jadi jangan berharap dia sampai 15.000 TKIM ini. Karena ada supply yang nyangkut di sini banyak nih. Sekarang kita cek dengan VPA weekly TKIM. Saya belum punya TKIM. Ya, jadi bisalah manfaatin. Oke, ini untuk weekly Bapak Ibu, walaupun tidak 5 hari, tapi ya kita makan dulu lah ya. Volumenya di bawah rata-rata karena kurang 4 hari cuman. Ya 4 hari ya, bahkan kurang kayaknya ya. Kurang nih, hari tradingnya kurang. Jadi dia masih trend, cuman ada rejection di 1, 2, 3. Jadi supply-nya sudah muncul di sini sebenarnya. Demand-nya, maaf. Cuman memang volumenya kecil saat dia turun. Nah, volumenya kecil. Justru kalau volume turun dengan volume besar malah kita khawatir. Justru kan sekarang nih dia turun untuk new low, tapi volumenya kecil. Nah, itu bagus ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Ini kan membentuk new low ya. Down ya. Tapi di sini tidak bohong nih Bapak Ibu. Divergen dia. Ya, jadi itu harus menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan dia sudah bottoming. Kalau kita lihat VBP weekly TKIM. Jadi kalau lengkap itu seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu lakukan sendiri nanti. Nah, ini kan saya ketik VBP weekly ya. Nah, di sini kita tahu targetnya di atas, nanti one weekly-nya di sini sudah ada bottoming. Ya. Kita lanjut dengan VPA TKIM. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapatkan saham TKIM dengan bottoming, kalaupun tidak risknya kecil. Oke. Kita mulai analisa volume price analisisnya Bapak Ibu. Sinyalnya day move indicate strength. Nanti Bapak Ibu bisa belajar tonton tutorial tentang volume price analysis atau ikut workshopnya nanti ya. Volumenya di atas rata-rata, good ya. Spreadnya di atas rata-rata, good. Close-nya di atas. Jadi tiga-tiganya sudah bagus ya. Trennya lagi sideways. Dia high, ini low, ya dia turun terus, ya high low, low high, lower low. Nah di sini selling climax, authorization secondary test 1, 2, 3. Ini ada semacam spring sedikit. Ini mungkin fase B, ya. Jadi dia sudah seperti dia sudah change of character nih. Ya, jadi nah kita punya stop loss di mana 4470 kurang 2 tick berarti 460. Ini adalah stop loss. Mungkin dia akan jalan ke sana lagi. Ini adalah markdown. Ya, mungkin ini sudah masuk change of character fase A, selling climax, auto rally, secondary test. Ini nanti fase A, ini fase B. Jadi sekarang boleh dikatakan ke sana adalah fase akumulasi. Atau nanti kalau dia jebol di bawah, maka menjadi redistribusi. Kan kita belum tahu ya sampai ada the best time for buying. Jadi di sini kita bisa buy on weakness nih ya, Bapak Ibu, di bawah-bawah ini karena stop loss-nya kecil.
dekat saja stop lossnya dengan posisi buy on weakness. Oke. Mudah-mudahan masih dikasih kesempatan turun dulu, low, high, turun dulu, higher, high. Jadi kita tunggu adalah ini adalah low, mudah-mudahan menjadi high, dia turun dulu untuk high low, boleh naik dulu terus turun, high low, nanti dia naik ke atas untuk higher high. Nah, ini yang kita tunggu, atau ini adalah low-nya, ini adalah high-nya, dia turun membentuk high terhadap low, lalu dia naik ke atas membentuk higher high. Nah, ini yang kita tunggu. Kalau itu terbentuk, mungkin dia menjadi the best time for buying di daily. Kita lihat dengan VBP, TKIM. Volumenya kecil-kecil aja ya. Nah, target jual di mana? Di sini. 7.300 ya, sampai 7.600. Ini adalah supply zone. Lumayan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini marking down. Jadi lumayan sekali nih. Jangan ini kan banyak yang nyangkut nih ya. Ini panjang ini berarti nyangkut semua supply zone. Sebelum mereka yang nyangkut ini keluar, kita sudah keluar dulu di 7.200. Kita mulai cicil sign on strength ya Bapak Ibu. Jadi yang nyangkut biarkan nyangkut, kita jangan gitu. Nanti kita belajar di trading as a business. Kita lihat berikutnya dengan evol, TKIM, Bapak Ibu ketik evol, TKIM. Oh, di sini ada power back ya, besar nih Bapak Ibu, power box, dan naik, berarti lumayan nih Bapak Ibu ya. Lumayan kalau dia masih berada di supply and demand zone di bawah. Lalu kita cek dengan wave TKIM. Apakah sudah terjadi perubahan tren wave-nya? Kita lihat TKIM tidak ada komentar satu ya, jadi sudah double bottom, high, low, wave. Nah di sini kita lihat terjadi perubahan tren ya, perubahan bentuk wave. Nah, ini kalau mau bentuk perubahan wave, dia harus close di atas ini. Ini belum. Yang kita lihat adalah waist volume. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Waist volume ini harus close di atasnya. Itu. Kemarin, hari itu, ajar kanannya kecil saja. 0,32 miliar. Kecil saja ya, Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Sekarang kita cek dengan DOM. DOM-nya ada nggak ya? DOM TKIM. Nggak tahu saya sudah update atau belum nih. Oh, belum ya Bapak Ibu. DOM-nya belum update nih. Banyak errornya di DOM-nya nih. Oke, kita cek dengan foreign flow, PIV, TKIM. Harus banyak perbaiki codingnya. Itu datanya karena disedot tidak ada. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk TKM. Kalau kita lihat foreign flow-nya kecil saja ya Bapak Ibu. Mungkin asingnya tidak dominan. Di sini sempat asingnya aktif sampai November. Kemudian mulai November sampai bulan sekarang ini kecil-kecil saja. Trennya masih downtrend. Mungkin tidak signifikan asingnya. Itu saja. Kita lihat dengan tren TKIM. Berikutnya ada chart trennya Bapak Ibu, Q3 belum ada laporan. Untuk Sankey belum ya Bapak Ibu, Sankey belum kita update, dia under value, tapi kan Q4-nya belum ada. Di sini jelas dia double bottom, maka menarik sekali ada sedikit cucuk spring. Jadi zona-zona ini ada zona akumulasi. Jadi kalau dia turun kita beli, dia naik ya sampai batas the best time for buying. Kita cek dengan PWS TKIM. Nah, di PWS TKIM juga kita sudah lihat dia agak-agak bottoming. Di sini kita mudah-mudahan tambah satu lagi lah untuk rudang-rudangnya atau flowernya warna hijau ini sebagai bottom yang kuat. Mudah-mudahan dia muncul untuk sebagai bottom yang kuat ya. Di sini kalau kita lihat memang volumenya sangat tinggi. Dari volume price-nya sepertinya dasar rata-rata, close-nya tinggi, flat-nya belum terlihat akumulasi. Mudah-mudahan masih dikasih kesempatan untuk buy. Cuman dia sudah terjadi perubahan warna. Jadi karena kita dekat dengan stop loss, jadi itu kesempatan opportunity kita untuk buy on weakness ya. Jangan lupa pasang stop loss berlapis. Buy-nya sudah 2, trennya masih down ya. Kita tunggu flower-nya ini muncul satu kali lagi supaya dia menjadi support yang kuat.
Oke, itu untuk analisa lengkap TKIM. Mudah-mudahan tidak ada ketinggalan. Sekarang kita lanjut analisa lainnya. Kita mulai dengan SCMA. Langkah pertama kita cek alert SCMA. Salah. Alert SCMA. Saya tidak akan detail, Bapak Ibu. Kalau berminat SCMA detail, Bapak Ibu bisa lakukan step by step-nya persis dengan tadi analisa TKIM. Kita cek dengan alertnya sudah. Jadi alert ini SCMA ini konsisten ya Bapak Ibu. Bulan Maret ada, Februari banyak. Karena dia sedang perjalanan daily-nya sudah naik. Weekly-nya sudah berapa bulan lalu dia the best time for buying. Dia perjalanan sudah naik. Dan dari insider trader kita tahu MTech terus akumulasi SCMA. Jadi yang punya SCMA let profit run ya. Mari kita lihat. Kita mulai dengan Speedo SCMA. Tapi Bapak dan Ibu nanti analisa lengkap ya. Untuk speedometer SCMA berada di zona netral, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star SCMA. Rotasi sahamnya SMA berada di zona panic. Artinya dia ini kalau kita tunggu beberapa hari berbelok ke kanan relatif terhadap komposit, maka kita sebut sebagai habis panik terlebih dahulu. VPA bolehlah lihat monthly-nya ya. Weekly-nya aja deh, weekly SCMA. Saya supaya nggak salah ya, karena saya punya juga nih SMA. Nanti saya setelah ini nanti akan analisa detail. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi SMA ini kan struktur besarnya adalah markdown. Ini adalah akumulasi. Nah, ini the best time for buying weekly, second chance to buy. Ya, dia naik, sudah bentuk low, high, high low, higher high. Ini high low, tinggal berikutnya dia naik bentuk higher high. Maka ini adalah fase E atau markup. Jadi dia respect sekali terhadap Wyckoff. Jadi kalau nanti dia Bapak Ibu ada kesempatan, ini ada kesempatan kita buy on weakness di bawah 200, nanti naik ke 250, nanti Bapak Ibu bisa carilah di mana jualannya, pakai monthly ya. VPA SCMA. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di daily tampaknya sudah naik ya, karena memang akumulasinya sudah panjang ini ya. Nah, di sini kesempatan buy on weakness Bapak Ibu. Ya, dia turun dengan volume kecil. Mudah-mudahan dia dalam beberapa hari terjadi akumulasi naik ke atas, kita bisa naikin lagi ya. Ini berjalan dalam weekly. Jadi kesabaran itu kita diuji dalam monthly dan weekly-nya. Bapak Ibu silakan cek chart monthly VPI-nya. Berikut kita lanjut dengan foreign flow SCMA. Berikut ini ada chart foreign flow untuk SMA, tapi SMA kalau kita lihat dia divergen Bapak Ibu, asingnya terus distribusi, sahamnya bergerak trennya cenderung uptrend di daily. Dan kita lihat hari terakhir kemarin, hari Kamis tanggal 27, asingnya net sell 4,61 miliar. Dalam 5 hari ada 5 miliar net buy, tetapi berikutnya mulai 20 hari, 60 hari, sampai 100 hari asingnya net sell terus. Jadi asingnya mungkin tidak dominan. Kalau kita lihat memang yang dominan di SCMA ini adalah pengendalinya yaitu MTech. Ya, jadi kita ikut aja apa yang terjadi yang dilakukan oleh MTech. Jangan ikut asingnya di saham SCMA. Itu untuk saham SCMA. Kita lanjut dengan MAPI. Ini MAPI mungkin banyak promo lebaran atau orang THR beli sepatu. Atau nggak tahu lah ya Bapak Ibu. Nanti orang habis lebaran mungkin beli baju olahraga. Mulai olahraga lari lagi untuk habis lebaran banyak makan ketupat kan. Sekarang kita mulai dengan alert MAPI. MAPI tanggal 12 sudah ada alertnya. Kita cek dengan Speedo MAPI. Netral artinya untuk MAPI supply sama dengan demand kekuatannya. Kita cek dengan star MAPI. Rotasi saham MAPI untuk daily. MAPI-nya masih grid ya, dengan kompositnya menguat, maka secara relatif MAPI-nya masih tampak melemah. Ini kurang bagus sinyal rotasi sahamnya, karena kompositnya menguat. Kita cek dengan VPA Weekly MAPI.
Nanti MAPI Bapak Ibu silahkan analisa lengkapnya seperti analisa di TKIM ya. Oh, MAPI kurang bagus ya dari struktur Wyckoff. Ini marking up Bapak Ibu. Ini distribusi, the best time for selling, second chance to sell. Kita sudah disuruh jual di sini. Lalu dia turun, di sini suruh jual. Nanti kalau ada naik ke atas, kalau Bapak Ibu sudah ada, jual di sini lah ya, 1625 ini. Karena ini adalah markup. Markup dia selalu bentuk dengan new higher high. Ini adalah distribusi. Wyckoff-nya. Ini the best time for selling. Ini second chance to sell. Ini mungkin dia kalau bentuk di close di bawah 1152, maka dia akan membentuk markdown. Atau fase D. Fase E. Oke. Begini ya Bapak Ibu weekly-nya. Hati-hati. Sekarang kita lihat VPA MAPI. Nah, mungkin dia main cepat aja terpaksa ya. Jangan berharap tinggi-tinggi untuk MAPI Bapak Ibu. Oke, jadi nanti kalau ada supply dari sini kita naik ke atasnya jual lah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan. Karena selling climax kalau di daily-nya akan ada kesempatan naik sedikit. Ini naik, supply masuk, naik, supply-nya masuk. Untuk itu perlu lihat VBP MAPI. Apakah, di manakah supply zone-nya? Realistik sajalah. Oh, jadi setinggi-tingginya, kalau Bapak Ibu masuk ke MAPI atau punya MAPI, ini kan ada demand zone. Dia main di demand zone untuk buy. Jualnya di mana? Di sini. Ini demand. Ini supply. Jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, terakhir langsung kita masuk ke berikutnya kita masuk ke foreign flow untuk saham MAPI dengan perintah pivot MAPI. Berikut ini ada chart foreign flow untuk MAPI. Kalau kita lihat MAPI Bapak Ibu, asingnya malah distribusi exit keluar terus ya. Bahkan seminggu terakhir asingnya besar sekali keluarnya. Kita lihat kemarin terakhir 30 miliar asingnya net sell. Dalam 5 hari ada 152 miliar asingnya net sell. Dan 20 hari net sell yang membesar menjadi minus 266 miliar. Dalam 60 hari minus 335 miliar asingnya net sell. Dan sehari ada minus 466 miliar asingnya net sell. Jadi besar sekali. Downtrend terus. Ini makin membesar bukaannya. Asing keluar. Jadi memang sesuai dengan Wyckoff weekly-nya, asingnya masuk ke fase distribusi. Main cepat lah kalau mau MAPI ya Bapak Ibu. Kalau ada kesempatan exit, Bapak Ibu terjun nyangkut di MAPI, exit saja menurut saya. Saya nggak punya MAPI. Faktanya begitulah dari datanya. Baik, itu saja Bapak Ibu after market close untuk penutupan terakhir sebelum liburan Lebaran. Semoga menjadi masukan berikut ke depannya hiasnya akan seperti apa. Bapak Ibu bisa mendapatkan masukan. Terutama tadi komposit ya, itu. Jangan lupa juga nanti Bapak Ibu kalau ada yang berminat workshop silahkan daftar. Sudah mulai bisa lah mulai daftar. Takutnya kan kalau 6 orang satu kelas taruh penuh Bapak Ibu ini juga. Karena baik liburan roundnya cuman sedikit juga waktunya. Oke, lalu jangan lupa juga nanti berikutnya saya akan kalau ada waktu kita akan coba analisa saham-saham Amerika. Oke, jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.